Ya, itu tadi yang saya bilang fungsi absorber ya. Ya, apa itu fungsi Pak? absorber Bahasanya itu, absorber kayaknya, aduh, saya nggak ngerti apa itu Pak. nah ini fungsinya. Bakso Malang, bincang asik dan sosialisasi menarik bersama Balai Diklat Keuangan Malang. Mari ngobrol bersama para tokoh yang luar biasa sambil menikmati bakso Malang yang mantap. Let's go. Para kawula NKRI menungso kaya kapate. Permisi Pak. Iya, ini dengan pojok Kemenkyu ya Pak ya? Oh iya, silakan. Oh iya Pak, perkenalkan saya Irsyad Pak. Wah, dengan saya Bapak siapa? dengan Pak Ronald. Oh Pak Ronald. Saya boleh duduk Pak? Monggo, silakan. Kenapa ini Dek? Ada apa? Iya, ini kan saya mahasiswa di sini Pak ya. Kebetulan dari jurusan ekonomi, kayaknya tertarik banget sama pembahasan di Kementerian Keuangan gitu. Terus melihat ada pojok Kementerian Keuangan, wah kayaknya bakal asik banget kalau kita bisa dapat ilmu banyak di sini gitu Pak. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Ronald ya. Pak Ronald ini dari mana ya Pak ya? Oh, saya kebetulan hari ini bertugas di pojok Kemenkyu. Kalau saya sendiri kerjanya di KPPN Malang. KPPN. Oh, kalau boleh tahu KPPN itu apa ya Pak ya? KPPN itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Oh, Nah, gitu. tugasnya itu lebih ke pengeluaran negara. Jadi kalau pajak itu penerimaan, kalau kami itu mengeluarkan uang untuk disalurkan kepada kementerian lembaga ataupun kepada masyarakat. Oh, seperti itu. Ya. Oh ya, saya boleh ngobrol lebih lanjut nggak Pak sama Pak Ronald? Silakan. Tapi mungkin sebelum ngobrol kita pesan bakso dulu kali ya Pak ya? Ya. Boleh ini. Tapi nanti biar saya yang bayar ya. Terima kasih banget Pak. Monggo. Oke, Mas bakso. Wah, nah Mas, bakso Mas? Iya Mas, pesan 2 ya Mas? 2? Iya. Tunggu bentar ya. Oke. Iya, jadi KPPN itu tugasnya untuk menyalurkan ke lembaga-lembaga juga ke masyarakat gitu ya Pak? Ya, betul. Oke. Kalau saya sebagai mahasiswa nih, boleh nggak sih Pak kita kunjungan ke KPPN gitu Pak? Oh, sangat boleh. Kami sangat welcome sekali kalau ada dari mahasiswa ataupun dari pihak lain mau datang ke KPPN untuk melihat pelayanan kami sangat welcome sekali. Permisi. Wah, udah datang nih. Ya udah ada nih. Enak ini. Monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Wah, ini kayaknya seru nih obrolannya nih. Iya Monggo. dong. Tuh, ikut juga Mas, monggo. Boleh, Silakan. boleh ini Mas ya? Boleh ikut gabung? Oh, silakan. Monggo. Saya perkenalkan, saya Cak Bogel Mas. Dari Bakso Malang Cak Bogel. Cak Bogel. Saya emang suka cari-cari informasi. Iya, berbagi informasi. Nah, kebetulan kok kayaknya lagi seru ini. Jadi boleh ikut bergabung ya? Monggo, silakan. Oke. Siapa tahu ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga. Oh, ini bapaknya dari Saya dari KPPN Malang. KPPN Malang. Masnya? Saya dari UB. Waduh, mahasiswa nih kayaknya nih. Betul. Mukanya mau kelihatan. Ya. Ngobrol apa ini tadi nih? Ini tadi saya tanya-tanya soal pojok Kemenkyu, terus juga ternyata Pak Ronald dari KPPN gitu ya, punya tugas untuk menyalurkan dana dari negara kepada lembaga-lembaga juga kepada masyarakat gitu. Oh, KPPN-nya bawa Kemenkyu berarti ya? Iya, di bawah Kemenkyu. Iya. Tugasnya lumayan kayak ini, kan Pak? Ya, begitulah. Nah, ngomong-ngomong soal uang nih Pak ya, soal Kementerian Keuangan. Ini kan saya ngelihat nih sekarang pembangunan di negara ini lagi pesat-pesatnya Pak ya. Jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera gitu ya, terus pembangunan IKN juga dan masih banyak lagi yang kayaknya itu mau nambah fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan masyarakat gitu ya. Nah, itu kan dananya dari APBN ya Pak ya? Iya, benar. Nah, saya boleh diceritain nggak sih Pak, APBN itu apa dan fungsinya seperti apa? Oh ya. Perlu nih biar saya tambah pintar. Perlu ya. Jadi benar, biar Pak. sekalian kita tahu ya gitu ya. Jadi APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara itu berdasarkan Undang-Undang Keuangan nomor 17 tahun 2003, APBN itu kita tetapkan setiap setahun sekali. Ya, setahun sekali itu artinya dibahas bersama dengan DPR, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Nah, di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tentunya akan memuat namanya anggaran penerimaan dan juga anggaran belanja. Nah, disitulah yang menjadi dasar untuk setiap kementerian, lembaga untuk
mengelola uang yang akan diberikan oleh APBN itu. Jadi APBN itu juga mempunyai beberapa fungsi. Ada 6 fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi pengawasan, perencanaan, itu banyak sekali. Untuk tahun 2023 dan 2024 ini, fungsi APBN lebih diutamakan kepada fungsi distribusi atau fungsi absorber. Jadi untuk mengendalikan inflasi dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, untuk pembangunan itu, pembangunan yang tadi disebutkan ya, pembangunan IKN, jalan tol, itu sesuai dengan visi misi dari Indonesia Maju untuk tahun sampai 2045. Itu yang kita kejar saat ini ya. Fungsi APBN juga seperti itu. Jadi banyak sekali fungsi APBN yang harus kita lihat ya di sini. Nah, termasuk juga salah satunya tadi fungsi untuk Indonesia Emas itu dari kita menuju ke 2045. Nah, situ fungsinya. Kalau ini Pak, buat kami nih yang level UMKM, level masyarakat, kira-kira yang langsung kena gitu apa dari BPN Pak? Kalau untuk yang langsung kena itu misalnya ya, itu tadi yang saya bilang fungsi absorber ya. Ya, apa itu fungsi Pak? Absorber bahasanya itu, absorber kayaknya, aduh, saya nggak ngerti lagi itu Pak. Nah ini fungsinya untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satu yang paling nyata itu anggaran transfer ke daerah. Di situ ada yang namanya dana desa. Nah, dana desa itu ada yang peruntukannya untuk earmark, kita namakan earmark, berarti sudah harus pokok-pokok yang akan digunakan itu apa dan non earmark. Dan yang earmark itu ada yang namanya dana bantuan langsung tunai PLT. Nah, itu langsung diberikan kepada masyarakat. Jadi dari desa diberikan kepada desa, desa nanti memilih warga-warganya yang bisa menerima BLT. BLT itu 300.000 per bulan. Oh, itu tentu sangat berguna sekali untuk masyarakat, menjaga daya beli di masyarakat. Biar bisa beli bakso saya gitu ya. Iya, itu salah satu. Yang jelas beli beras, sembako, sembako yang kebutuhan pokok. Gitu, iya. Tadi kan dibilang kalau APBN ini dibentuk 1 tahun sekali ya Pak ya? Iya, benar. Itu kalau boleh tahu ceritanya sampai terbentuk APBN itu gimana sih Pak? Misalkan dari awalnya, terus prosesnya seperti apa, terus sampai ditetapkan itu gimana Pak? Nah, kalau berbicara tentang APBN sendiri itu kita mengenal namanya siklus APBN. Siklus APBN. Ya, siklus APBN itu artinya berlangsung secara terus-menerus ya. Jadi siklus APBN itu kita bagi menjadi 6. Mulai dari perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran ini itu dimulai dari bulan Januari sampai Juli. Oh, sampai tengah tahun ya Pak? Ini kan sudah mulai nih. Januari Juli itu kemarin dalam perencanaan dan penganggaran itu ada yang namanya kita membuat RKKAL dan juga kebijakan ekonomi makro KEM, kita namakan KEM, dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF. Nah, dalam KEM dan PPKF itu ada yang namanya acuan atau indikator dasar dalam merumuskan suatu APBN. Nah, seperti ada berapa pertumbuhan ekonomi untuk tahun ke depan, berapa inflasinya kita ke depan, berapa nilai tukar dolar. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Nanti di KEM itu, kebijakan ekonomi makro, itu ada semua di situ. Itu yang dimulai dari perencanaan ya. Nah, yang siklus yang kedua ada yang namanya pembahasan. Nah, pembahasan ini nanti titiknya itu ada di penyerahan nota keuangan dari Presiden kepada DPR. Nah, nanti nih yang tanggal 16 Agustus ini. Oh, tanggal 16 Agustus ini. Itu lagi ya Pak? Okay. Dari tanggal 16 Agustus itu. Di TV kelihatan itu betul. Iya. Jadi di nota penyampaian nota keuangan itu nanti ada di situ berapa jumlah APBN untuk tahun ke depan. Nah, di situ juga ada nanti yang namanya pembangunan itu berapa sih dananya nanti, terus untuk kementerian lembaga itu berapa, untuk transfer ke daerah ada berapa, terus untuk penerimaan kita nanti tahun depan kira-kira berapa nih. Nah, di situ ada itu penyampaian nota keuangan. Nah, setelah di pembahasan itu akan memakan waktu 2 bulan. Jadi dari pembahasan DPR, Presiden menyampaikan ke DPR itu, nanti di DPR dibahas itu sama pemerintah 2 bulan, sekitar 2 bulan. Setelah itu nanti masuk ke siklus ketiga yang namanya penetapan. Nah, penetapan APBN ini akan ada di minggu ketiga Oktober. Minggu ketiga atau minggu keempat Oktober itu nanti Presiden akan menetapkan.
Nah, setelah melalui pembahasan akan ditetapkan oleh presiden. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya DPR tidak menyetujui kan DPR itu kan termasuk wakil saya ya. Itu wakil saya dari sana, Pak. Nah, kalau misalnya DPR tidak menyetujui ya, gimana, Pak? Otomatis nanti pemerintah akan memakai acuan nilai tertinggi dari tahun yang lalu, APBN tahun lalu. Pakai yang sebelumnya. Ya, kalau bahasa sederhananya kita pakai sebelumnya gitu, tapi sebenarnya pakai acuan nilai tertinggi tahun yang lalu. Jadi tidak harus juga tahun lalu, tapi nilai acuan tertingginya. Iya. Nah, setelah siklus ketiga kita masuk ke siklus keempat, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini itulah yang mulai dari Januari sampai kepada Desember. Pelaksanaan anggaran seperti itu. Setelah itu kita masuk kepada pengawasan. Kita masuk kepada pelaporan dan pencatatan. Pelaporan pencatatan ini nanti setiap kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah akan membuat namanya suatu laporan keuangan pemerintah. LKP ini dibuat semesteran dan dibuat tahunan. Nah, ini nanti kayak semester 1 ini ya, semester 1 ini akan mulai dibuat dari Januari sampai Agustus. Juli sampai Agustus dibuat. Kalau untuk tahunan nanti akan dimulai di bulan Januari sampai dengan Mei. Sampai Maret. Nah, nanti setelah itu nanti masuk ke siklus terakhir, siklus ke-6, yaitu pertanggungjawaban. Nanti ini yang diperiksa dari laporan keuangan pemerintah ini akan diperiksa oleh BPK. Nah, nanti dari BPK itu akan menghasilkan suatu opini nih. Biasanya kan kita opini wajar tanpa pengecualian, WTP. Ini yang dibangga-banggakan nih ya kan ya. Nah, ini yang dengar di TV itu. Iya, itu. Jadi 6 siklus itu yang selalu kita lalui tiap tahun. Oke. Ya. Kalau saya lihat-lihat itu berarti mirip sama keuangan di organisasi kampus ya, Pak ya? Iya. Kami di kampus itu awal tahun biasanya kan pengurus baru nih. Ya, pengurus baru itu menentukan kira-kira mau ada program apa aja, terus anggaran ini berapa sih gitu. Terus habis itu baru diajukan ke pihak kampus gitu untuk dibahas gitu. Kira-kira dari kampus ini menyanggupi atau pagu anggarannya ini berapa gitu, batasan anggarannya yang akan dikasih ke tiap-tiap unit kampus gitu. Baru nanti setelah itu dilaksanakan. Ternyata ada evaluasinya juga ya, Pak ya? Ada evaluasinya juga. Evaluasi. Ya itu tadi yang gitu, itu tadi yang saya bilang masuk di tahapan siklus pelaporan. Ya, pelaporan itu artinya ada suatu mekanisme untuk kita membuat suatu catatan atau pelaporan atas hasil-hasil yang kita sudah capai. Nah, jadi di situ bukan cuma anggaran yang kita gunakan, tapi ada output juga yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, di situ yang laporan itu kita buat 6 bulan sekali dan juga tahunan. Itu yang akan diperiksa. Iya. Menarik, walaupun agak rumit, tapi ya kayak orang-orang kayak kami kan ya perlu tahu. Masyarakat kecil kan juga perlu tahu bagaimana pemerintah mengelola keuangan pemerintah itu kan juga perlu ya. Betul. Karena tapi itu adalah uang kita bersama ya, Mas. Iya, uang benar. Kita. Saya kan kalau bayar pajak kan juga nanti dikelola di situ, Pak ya, di APBN, Pak ya. Benar. Jadi kita harus tahu, bukan ini ya. Iya, benar. Bukan. Terus ngomong-ngomong soal tadi untuk penyerapan distribusi ke daerah gitu ya, Pak. Itu kan ada yang namanya transfer ke daerah kalau nggak salah ya. Benar. Transfer ke daerah, terus ada juga tadi untuk 300.000 BLT, terus ada dana desa. Nah, itu kira-kira alokasinya itu apakah setiap daerah sama atau ada kriteria-kriteria tertentu untuk penentuan alokasi yang akan ditransfer ke masing-masing daerah, Pak? Nah, itu kalau untuk berbicara terkait transfer ke daerah, tentunya untuk kita menentukan besaran nilainya ada patokan atau dasarnya. Nah, dasarnya ini menggunakan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, sudah diperbarui nih tahun 2023. Nah, dari tata cara tersebut itu sudah dibagi-bagi porsinya ya, porsi untuk transfer ke daerah. Ada beberapa patokan tuh, tentunya yang menjadi salah satu dasar tadi kebijakan ekonomi makronya. Kem yang digunakan. Misalnya di kebijakan ekonomi makro kita sudah menetapkan nih belanja untuk tahun ke depan itu misalnya sekitar 12% dari PDB-nya. Jadi kalau kita kalikan itu, kalau misalnya tahun 2024 itu belanja transfer ke daerah itu sekitar 840 triliun.
Untuk tahun 2024 besar karena kan dibagi semua provinsi dan beberapa kabupaten kota ya, 800 triliun. Nah, untuk 2025 kalau kita lihat patokan asumsi dasarnya itu sekitar 860 sampai 900 triliun untuk tahun 2025. Nah, untuk transfer ke daerah ini kan ada beberapa jenis ya. Ada namanya dana alokasi umum, DAU, ada yang namanya dak fisik, ada yang namanya DBH. Nah, ini setiap alokasinya kalau untuk DAU itu sudah ada persentasenya. Jadi setiap provinsi itu ada persentase besaran DAU-nya, mulai dari berdasarkan jumlah penduduknya, jumlah faktor penunjang ekonominya dalam suatu negara, itu ada persentasenya di situ. Terus untuk dana bagi hasil ini ada dana bagi hasil pajak dan juga ada dana bagi hasil cukai dan tembakau. Nah, ini juga tergantung dari pendapatan asli daerahnya. Jadi daerah kalau semakin dia bagus PAD-nya, bagus pengelolaan pajaknya dan juga cukainya, ada pendapatan gas buminya, itu akan dibagi hasil. Nah, dibagi hasil, dan ini yang menentukan juga besaran TKD-nya dia. Terus ada yang namanya dak fisik. Dak fisik ini lebih kepada kementerian pusat atau lembaga itu menyerahkan anggaran kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Nah, penentuannya ini bisa berdasarkan namanya SPM, standar pelayanan minimal dalam suatu kementerian lembaga. Contoh misalnya kesehatannya. Kesehatan kan mereka punya standar minimal pelayanan minimal ya. Misalnya di satu daerah berapa rumah sakitnya. Nah, ini nanti di sini ditentukan. Oh, misalnya daerah A ini belum mencukupi nih standar pelayanan minimalnya. Jadi kita harus bantu pembangunan rumah sakitnya atau pembangunan pasarnya untuk Kementerian Perdagangan. Nah, ini juga menentukan besaran dari TKD tersebut. Jadi tidak semua misalnya Pemda, oh kami mau membuat jalan. Ah, ini kan dilihat juga nih. Dilihat dengan fungsi dari itu tadi satuan pelayanan minimal ataupun indeks pembangunan masyarakat di daerah tersebut. Disesuaikan dengan jumlahnya itu. Nah, itu kadang di tiap desa beda, Pak ya. Beda, sangat iya, beda. Pantesan kalau di desa saya kadang jalan, di desa tetangga saya itu bisa bikin wisata, bisa bikin, memang diatur sama pemerintah berarti Pak itu, Pak ya? Bisa juga diatur, bisa juga itu tadi kalau dana desa itu ada beberapa formulasinya. Ada alokasi dasar, ada alokasi formula, itu tadi ada beberapa cara penentuannya. Jadi setiap desa itu belum tentu sama nih. Misalnya desa A dia 1M, desa B kok saya cuma 700. Itu ada formulasinya sendiri. Jadi itu tadi ya, seperti yang desa A bisa kok bangun jalan, yang desa B bisa kok untuk bangun pariwisata. Nah, itu kita juga lihat dari segi berapa besaran anggarannya ataupun juga betul nggak kinerja pembangunan desanya itu. Nah, itu harus di situ juga, Mas. Jadi tidak harus berapa banyak sih anggaran desanya. Nah, itu kan kinerja desa juga mempengaruhi. Misalnya berapa PAD-nya tuh, pendapatan asli desanya berapa tuh. Nah, itu juga pengaruh. Kinerja para desanya berarti dinilai juga ya? Iya, benar. Oh, iya, nanti saya kasih tahu Pak Kades saya. Iya, harus. Biar lebih semangat lagi kerjanya. Itu namanya nanti ada dan alokasi insentif itu. Oh, gitu, Pak. Iya. Jadi setiap daerah tuh juga punya dana TKD itu dana insentif. Nah, itu pasti ada juga. Jadi acuannya dari kinerja dan juga dari cara dia mengelola ataupun menjaga inflasi di daerahnya. Nanti ada tuh dikasih, pemerintah, bagus nih pemerintah A ini, Pak, kita kasih dana insentif, itu ada itu. Ya. Itu tujuannya tentunya untuk juga menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing ya Pak. Iya, biar nggak semua misalkan dapat 1M ternyata yang ini cuma butuh 700 juta gitu. Betul ya. Iya. Nah, kalau dana APBN ini Pak, sumbernya dari mana aja sih Pak? Nah, sumber dari dana APBN ini kan di postur yang pendapatan itu ada yang namanya pendapatan pajak. Ya, pajak nanti tentu akan bersama dengan teman-teman pajak nanti ya, berapa tax ratio-nya, berapa target untuk tahun ke depan, itu ada hitungannya. Terus ada juga yang namanya pendapatan cukai. Dari cukai. Ya, PNBP. Ada yang itu tadi beberapa postur untuk pendapatan di situ untuk APBN-nya. Oh, banyak juga ya Pak ya sumbernya ya? Banyak pendapatan. Ada juga hibah.
Oh, hibah itu apa, Pak? Hibah itu diberikan kepada negara kita dari negara lain bisa. Oh, seperti itu. Ya, Kalau dan dari orang bisa Pak? Orang ngasih ke negara gitu ya. Siapa tahu ada orang kaya raya gitu kan. Iya. Ngasih aku sumbang negara. Nah, itu nanti kita pikirkan gimana caranya. Ide menarik ini, ide menarik. Iya, betul. Salah satu pendapatan lain ya, Mas? Iya. Siapa tahu kan, wah kamu perlu apa ini? Ini kasih. Langsung ya. Donatur negara. Donatur negara. Iya, benar. Oh, berarti kalau hibah ini sekarang memang sifatnya dari negara lain yang dikasihkan ke Indonesia gitu. Iya, dan itu biasanya hibah tuh nanti ada tuntutannya. Otomatis kan orang kalau mau kasih sesuatu kan ada tuntutannya nih. Nah, itu kan apa nih gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau negara ngasih hibah, itu negara lain ngasih hibah, itu ada tuntutan. Oh, saya mau untuk pembangunan infrastruktur, atau misalnya saya mau untuk hutan. Nah, itu harus dia alokasikan di situ. Nggak bisa kita tiba-tiba dikasih hibah, oh kita mau bangun ini. Nah, itu kita ada klausulnya di situ. Oh iya. Jadi nggak bisa seenaknya ya. Iya, nggak bisa. Dikasih buat ini nggak, ternyata ada aturannya. Ada aturannya. Biasanya kan tergantung dari kita sebutnya negara pendonor ya, pemberi hibah ya. Nah, itu dia maunya fokusnya ke bidang apa atau sektor apa. Nah, situ kita anggarkan di situ. Iya. Menarik banget ya. Kita jadi tahu nih APBN itu apa, terus sumbernya ternyata banyak banget ya. Banyak. Dari pajak, dari cukai gitu ya. Iya. Terus dari PNBP juga. Pajak, iya. Dari hibah juga ternyata kita dapat hadiah gitu ya. Dari negara lain, tapi juga ada syaratnya, Mas. Ternyata nggak cuma-cuma dikasih hadiah gitu ya. Tapi tentunya syaratnya juga untuk pembangunan negara ya, Pak. Iya, benar. Terus juga setelah kita dapat dikelola pemerintah, disalurkan juga ke masyarakat. Iya. Secara transfer ke daerah tadi Pak ya. Iya, salah satunya ke daerah itu. Dana desa. Kalau transfer ke saya nggak ada kayaknya. Ini nanti kita habis makan bakso kita pakai kiris ya. Langsung ditransfer ke rekening ya. Iya. Menarik sih memang. Jadi kita jadi tahulah kalau biasanya kan gini Pak Ronald, Mas Irsyad. Kadang di desa itu kan tidak semua paham gitu. Walaupun kadang ada di pampang APBD gitu kan punya desa. Tapi kan mereka nggak semua ngerti, nggak semua paham apa sih tulisan apa sih itu kayaknya dibuat buat ini. Jadi apa sih fungsinya? Nah, fungsinya buat apa sih? Mana sih kok nggak ada pembangunan, kok nggak ada ini, nggak ada itu kan kadang memang perlu ya forum-forum gitu kan. Jadi kadang memang Pak Kades berarti kan ada biasanya kalau desa itu Mas pasti punya pendopo. Oh iya kan, pendopo besar. Nah itu mungkin sering-sering nanti Pak Ronald diundang ke sana juga bisa ya. Boleh, jadi jelasin ke masyarakat itu jadi paham gitu. Ini loh nanti duitnya itu dari sini. Ya buat apa? Bisa kan dari APBN buat bos juga ada Pak ya. Buat sekolah anak-anak, buat nanti ke desa buat bangun ini. Jadi kan lebih masyarakat biar paham, biar kadang kan rakyat itu gimana sih ini nggak ada itu nggak ada itu kan nyinyir dong jadinya kan. Padahal nggak ngerti gimana sih cara proses itu. Sangat ini sekali cukup. Siklusnya aja sudah begitu. Perlu belajar ya. Tugasnya mungkin Pak Ronald nanti ya edukasi. Iya benar. Mungkin bisa juga nih Pak, kalau misalkan bagian edukasi kan di kampus-kampus ada KKN tuh Pak. Oh iya. Mas Irsyad masuk lewat mahasiswa Pak di KKN atau nanti kerjasama juga sama Kementerian Keuangan atau lembaga-lembaga lain di sektor keuangan untuk edukasi Pak ke masyarakat desa ya khususnya terkait dana desa yang disalurkan. Ya, kalau di kami juga kan di KPPN itu fungsinya salah satunya menyalurkan dana desa. Oh gitu. Iya, kalau di KPPN ini kan kita mengelola 3 kabupaten nih. Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu. Iya, ada tiga daerah yang kita. Itu sekitar 780-an desa. Iya, banyak banget. 780-an desa. Banyak ya. Jadi disalurkan. Jadi semua dari tahap 1. Kalau dana desa kan penyaluran ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Nah ini kita sudah lagi bergerak di tahap 2. Tahap 1 sudah kita salurkan, kita bergerak ke tahap 2. Kalau dalam satu tahun gitu, berapa kali biasanya Pak penyaluran? Atau ada 1 kali ya udah gitu? Atau itu 2 tahap itu bertahap. Oh jadi, dengan desa yang sama? Iya. Oh jadi dapat
semester 1 dapat, nanti Ya, semesternya dapat tidak lagi, gitu. tidak harus semesteran, tapi bagaimana desa tersebut Mengelola. bisa mencapai atau mengajukan persyaratan yang kami tetapkan. Oh, iya, Kayak misalnya tahap 1 tuh kita perlu APBDes-nya, kita perlu tadi keputusan kepala desa terkait BLT-nya, siapa-siapa yang ditetapkan itu harus wajib itu. Kalau sudah ada itu, kita salurkan tahap 1-nya. Oke. Nah, nanti tahap 2-nya terkait pertanggungjawaban di tahun lalu dan juga pertanggungjawaban yang tahap 1 berapa persen. Oh gitu, jadi Iya. ya dinilai dulu lah Iya, ya, dilihat dulu nih kemarin udah bener enggak gitu kan ya. iya. Kalau nggak bener, Kalau stop. nggak benar ya sesuai dokumennya kita kembalikan. Kita kembalikan kemana? Kembalikan ke kalau untuk dana desa itu kan pengajuannya ada di Dinas Pemberdayaan Desa dan juga di BKAD-nya. Jadi nanti kita kembalikan ke BKAD dulu, nanti BKAD yang mengkoordinir desa-desa untuk membetulkan laporannya. Oh begitu, jadi ditahan dulu di Iya di benar. bosnya desa-desa tadi itu ya. Iya. Oh begitu. Jadi Iya. enggak ya enggak, ini juga yang memang harus dikelola dengan baik ya di Iya. desanya ya. Iya benar. Ya karena itu memang uang kita kan Iya. ya. Wah, kita semua. Rakyat nggak boleh serampangan istilahnya. benar. Nggak boleh sembarangan buat Boleh sembarangan. pengelolaannya. Benar, Ya, menarik Imam ya, walaupun cukup berat bahasanya ya buat tukang bakso, tapi nggak apa-apa lah. Saya akan belajar. Begitu. Iya. Oke. Wah, seru banget pembahasan hari ini. Iya. Kayaknya dari tadi kita ngeliatin doang baksonya ini. Iya. Kapan makannya nih ditanyain terus ini. Aduh. Monggo loh. Silakan kalau mau dimakan ya. Iya. Oke, saya ini dulu kalau gitu lanjut keliling. Nanti pelanggan. habis ini gimana? Nanti saya kesini lagi kan cuma nanti muter kesini. doang. Oh iya. Habis ini tak transferin ya. Oke, siap. Transfer ke saya. Iya. Monggo. Makasih, Mas. Makasih. Oh iya. Wah, ternyata banyak banget ya Pak pendapatan dari negara, dari berbagai sumber. Iya. Tadi untuk dana desa aja sampai 700 tahun ini 840 triliun. 840 triliun. Iya, Itu untuk transfer ke daerah. itu hanya untuk transfer ke daerah, belum untuk alokasi yang lain. Belum. Ya, Pak? Wah, berarti memang kita ini sebagai masyarakat sangat punya andil ya Pak dalam pembangunan negara lewat pajak, lewat Pajak, retribusi juga yang kita bayar ke negara gitu ya Pak. Iya betul. Oke. Nah, kalau misalkan kita sebagai masyarakat nih Pak, atas uang yang sudah kita berikan melalui pajak dan sebagainya, itu kita bisa mengawasi nggak sih Pak terkait dengan misalkan pembangunan yang ada? Cara kita sebagai masyarakat punya andil dalam mengawasi itu gimana sih Pak? Nah itu tadi bisa kita namanya check and balance. Check and Nah, balance. jadi untuk mewujudkan itu Kementerian Keuangan terutama itu sudah mulai dari beberapa tahun ini melakukan yang namanya press conference APBN. Jadi itu tiap bulan nanti ada tuh misalnya bulan Juli sampai dengan bulan Juli itu berapa penerimaannya, berapa pengeluarannya. Nah dari segi itu outputnya berapa, untuk pembangunan yang kita prioritaskan itu apa-apa aja. Jadi itu sebenarnya salah satu kanal-kanal ataupun tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk masyarakat umum untuk melakukan check and balance. Oh gitu. Iya. Jadi bisa langsung ya Pak, setiap bulan kita Setiap kontrol bulan. gitu. Mulai dari Kementerian Keuangan, kalau di kami ada namanya KPPN. KPPN itu punya web juga. Itu bisa jadi di kami lingkup pelayanan kami untuk 5 Pemda itu bisa dilihat itu. Oh gitu. Dari bulan Juli, dari Januari sampai Juli itu berapa sih yang sudah keluar, berapa sih yang sudah penerimaan, ada di situ. Oh, jadi kita sebagai masyarakat bisa langsung ngecek langsung ya Pak ya? Langsung ya. Terkait dengan alokasi APBN. Iya. Oke deh, kalau gitu Pak. Ini kayaknya saya ada kegiatan lain juga Pak. Sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih juga. Udah menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya Pak ya. Ya. Terkait APBN khususnya biar kita juga makin paham terkait dengan uang kita. Ya, gitu. siap. Oke, kalau gitu saya izin pamit Pak. Oke, monggo. Langsung Nanti kegiatan beritahu teman-temannya kalau mau mulai ke sini nggak apa-apa. Siap. Nanti saya infoin ke teman-teman biar pada main ke sini untuk Oke. dapat info terupdate soal APBN. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Saya izin pamit dulu. Oke, monggo. Rawuh kang wis sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon
naya kenggang ngendika